Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain kita start aja ya. Ya kita start aja Pak. Ya, start aja sambil menunggu. Jam 4-an harus selesai, ada acara lain soalnya. Oke, siap. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada topik yang menarik ya, menurut saya. Jadi yang nanti ada hubungannya dengan proses, kemudian productivity begitu ya, dan mencoba juga mengkaitkannya dengan quality management gitu. Jadi memang ini karena waktunya cuma 3 jam ya, kita coba bahas hal-hal yang esensial gitu ya, sambil diskusi mengenai poin-poin tadi gitu Bapak-bapak sekalian. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama kali itu mengenai proses yang ada di musim. Mohon izin untuk bisa dihubungkan ya Pak, saya nggak masuk nih. Oke. Tadi Profesor Fauzi ya, soalnya live ya. Oke, monggo Prof. Sudah. Ya. Mudah-mudahan ini nggak ada gangguan lagi. Insya Allah. Jadi kita akan bicara dulu mengenai operation management ya. Jadi yang ada hubungannya dengan operation management. Silakan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan saja ya, supaya kita bisa lebih dinamis. Nah, jadi kalau kita bicara operation management ini pasti Bapak dan Ibu sekalian, meskipun bukan orang industri, artinya tidak bergelut setiap hari di industri mungkin ya, tapi pastinya punya perspektif atau wawasan mengenai apa sih business function gitu ya. Jadi business function pasti ini akan dihubungkan dengan entity, jadi entity bisnis ya. Kemudian pada entity itu pasti ada fungsi-fungsi yang tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya secara umum itu adalah objektif organisasi. Jadi kalau dia di manufacturing ya, apa sih yang menjadi objektif manufacturing ini yang dikejar ya, atau menjadi target daripada fungsi-fungsi tadi, atau fungsi diintegrasikan sedemikian rupa untuk mencapai bisnis objektifnya gitu. Jadi nanti akan kita lihat kalau kita bicara suatu entity bisnis, di dalamnya ada sejumlah business function yang nanti dapat juga dianggap sebagai proses group gitu ya. Jadi business process group. Jadi utamanya pada operation management itu adalah memastikan bahwa perencanaan ya dan koordinasi bagi tercapainya apa yang dituangkan dalam rencana atau objektif tadi, dan pengendaliannya itu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, yaitu sumber daya yang tersedia gitu. Nah, sumber daya itu macam-macam ya Bapak dan Ibu ketahui di industri. Dia bisa SDM ya, atau human resource. Dia juga bisa mesin ya, mesin dan material gitu. Ini yang akan diberdayakan. Jadi kombinasi daripada ketiga entity ini pastinya nanti akan memberikan manfaat maksimum bagi organisasi, khususnya pada saat dia menghasilkan daripada produknya. Nah, pada operation management utamanya atau fokusnya adalah bagaimana nih kita mengelola daripada resource tadi untuk mencapai maksimum output ya dari kegiatan di dalam organisasi. Nanti akan kita lihat bagaimana suatu entity itu dideskripsikan atau dijabarkan sebagai kelompok daripada business function gitu. Jadi kelompok daripada business function ya. Nah, lingkup operation management adalah fokus pada business function ya, yang orientasi finalnya itu adalah
menghasilkan profit gitu. Nah ini kita yang mungkin kurang bernuansa komersial akan beda ya melihatnya, jadi kurang bernuansa komersial. Jadi pasti adalah indikator utamanya adalah pencapaian dalam kaitannya dengan commercial objektif ya, profit atau non profit gitu. Jadi apakah nanti entiti bisnisnya itu adalah perusahaan jasa ataupun manufaktur, pasti ujungnya adalah mencapai profit ya dalam hal ini. Nah, operation management. Prof, maaf Prof. Ya. Belum terlihat PPT-nya Prof. Oh, dari tadi Pak Anang kok diam aja ya. Nah, ini sudah Prof. Ini udah ya? Sudah. Sudah Pak. Ya, sudah. Baik, jadi saya kembali lagi. Jadi operation management itu dilaksanakan adalah untuk mengarahkan atau membawa organisasi untuk mencapai profit atau non profitnya. Nanti akan kita lihat bagaimana penerapan operation management di bagian organisasi atau business function. Jadi kita lihat ini adalah suatu struktur organisasi yang kotak-kotak di bawah presiden CEO ini dapat dianggap sebagai business process group, ya namanya business process group atau business function. Business process group. Jadi business process group. Itu akan kita lihat struktur proses dengan melihat pada kegiatan di masing-masing kotak atau business function dalam organisasi. Nah, operation management itu dia mengoptimumkan kegiatan atau memaksimumkan output dari masing-masing business function ini gitu. Jadi kalau ini jadi pencapaiannya adalah maksimum dari kalau outputnya itu dari satu, jadi kalau ini adalah hasil outputnya maka ini dicapai yang maksimum gitu ya, dari kegiatan di organisasi di business function. Jadi ini pemeranan nanti daripada operation management. Kita bisa melihat misalnya pada marketing ya, business function marketing, operation maupun finance. Jadi ini strukturnya yang lebih terkelompokkan. Jadi sebagaimana saya sampaikan, maka pemeranan daripada operation management itu tidak lain adalah mengkoordinasikan ya penggunaan daripada sumber daya yang ada. Sumber daya yang sebelumnya saya kan. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam operation management juga ada kegiatan yang berhubungan dengan transformation process. Ya, jadi transformation process dari mulai semua yang akan digunakan di dalam menghasilkan output, ya. Jadi apakah itu outputnya dalam bentuk produk ya ataupun jasa, maka operation management terlibat di dalam menghasilkan apa yang disebut atau terlibat dalam satu kegiatan yang terkait dengan value chain. Jadi kalau ini value awalnya berubah sampai dengan value chain ini value chain gitu. Jadi pergerakan dari value awal ya karena tertransformasi nanti di dalam suatu proses. Nah, contohnya secara di industri ya, misalnya dari proses yang berhubungan dengan misalnya bahan baku ya, bahan baku. Jadi ini ada 3 parameter, yaitu apa menjadi input, kemudian prosesnya yang terjadi dan outputnya. Ya, jadi kalau misalnya prosesnya itu adalah di industri makanan, maka dimulai dari bahan bakunya ya, misalnya
bahan mentah daripada sayur mayur, kemudian dibersihkan dan dimasukkan di dalam kaleng ya. Jadi ini outputnya adalah sayur mayur dalam kaleng atau ya misalnya tomat dan sebagainya. Jadi ini prosesnya. Jadi ada input, ada proses yang pastinya nanti akan menjadi objek kita kalau kita mengukur berdasarkan parameter productivity gitu ya, productivity. Nah, jadi pengukuran daripada productivity sesuai dengan penggunaan daripada resource dan output daripada sistem yang menghasilkan output tersebut. Jadi prosesnya nanti terdefinisi ya sesuai dengan industrinya, dari mulai pembersihan, membuat tempat kalengnya ya, memotong, memasak, mengepak sampai dengan memberikan label pada kemasan ya. Jadi itu yang prosesnya yang ada dalam industri makanan. Nah, kalau di rumah sakit prosesnya ya inputnya dulu ya, ada dokter, ada perawat, kemudian rumah sakitnya sendiri ya sebagai setempat ya untuk kegiatan yang berhubungan dengan hospitality service. Kemudian supplies ya, peralatan-peralatan, baik itu perangkat yang digunakan oleh dokter maupun laboratorium, yang mana akan digunakan di dalam kegiatan yang misalnya pembedahan ya, atau pemeriksaan, terapi dan sebagainya, di mana output utamanya adalah menghasilkan pasien yang sehat ya, pasien sehat. Jadi dalam hal ini pendefinisian daripada proses sebagai sesuatu yang berada dalam satu sistem ini menjadi suatu yang prerequisite. Jadi operation management pada dasarnya mempunyai pemeranan transformasi, yaitu dalam kaitannya dengan bagaimana memberikan nilai tambah dari suatu material ya menjadi material yang masuk dengan nilai tertentu menjadi sesuatu yang punya nilai lebih ketika proses itu sudah selesai. Nah, operation management punya dua pemeranan yang penting, yaitu menambah, ini perlu dicatat ya, menambah nilai ya dari sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Katakanlah itu adalah sistem produksi ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam sistem produksi, misalnya production system, maka dia harus memberikan dukungan tercapainya suatu value tertentu. Jadi seperti ini. Sehingga pemeranan daripada operation management tentunya adalah memastikan bahwa production system dapat memberikan nilai tambahan atau nilai yang lebih pada sesuatu yang masuk pada sistem itu. Dan juga memastikan tercapainya efisiensi. Jadi nanti akan kita lihat sebetulnya pendefinisian efisiensi itu pada ukuran yang bagaimana ya untuk mencapainya. Mari kita lihat contoh-contoh ya operasi ya, atau kita anggap bahwa operasi itu berada dalam satu sistem industri. Nah, dari mulai kegiatan operasi misalnya membuat produk, kemudian penyimpanan dan transformasi, ini contoh kegiatannya ya. Jadi nanti operation management misalnya kalau di storage and transportation itu bisa memastikan bahwa penyimpanan, tracking atau yang berhubungan dengan misalnya kalau kita bicara transportasi dengan kendaraannya itu bisa dijalankan secara efisien, ya dapat dicapai efisiensi begitu. Nah ini menjadi tugas daripada operation management. Jadi macam-macam pada industrinya. Jadi baik itu nanti ada di industri yang berhubungan dengan entertainment maupun dengan komunikasi. Nah, kalau kita telaah Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan transformasi, jadi kalau dapat digambarkan ketika ada input,
Kita bisa lihat inputnya macam-macam tadi ya, dari mulai bahan mentah dan juga mungkin inputnya adalah orang sakit, dia harus keluar dari sistem itu supaya jadi sehat. Nah, di dalam input itu akan masuk ke dalam sistem ya, sistemnya. Dan di sistem inilah sebetulnya nanti yang diselenggarakan yang namanya transformation process. Jadi ada transformation process ya, macam-macam tergantung daripada industrinya. Jadi kalau ya transformation process itu berhubungan dengan fisik, ya itu dikenal sebagai manufacturing. Atau yang sifatnya adalah berhubungan dengan transportasi, dengan perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Ini adalah transportasi. Atau yang berhubungan dengan pertukaran ya, pertukaran misalnya orang mempunyai uang kemudian dia tukarkan dengan produk yang dia inginkan. Ini namanya retailing. Wah, ini menarik. Sehingga retailing ini Bapak dan Ibu sekalian akan masuk kepada yang namanya distribution channel. Gitu ya, distribution channel. Saya boleh tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara distribution channel, ini berhubungan dengan suatu sistem, namanya apa ya? Supply chain. Ya, supply chain system ya. Supply chain system. Nah, saya boleh tanya, apakah selalu diperlukan adanya distribution channel dalam suatu supply chain system? Monggo. Pak, mohon diulang, Pak. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, apakah selalu dibutuhkan dan menjadi satu keharusan untuk membangun suatu infrastruktur distribution channel namanya? Iya, Pak. Betul, Pak. Oh, harus ya, Pak ya? Harus, Pak. Tapi teknologi kalau secara izin, fisik sih nggak usah sih sebenarnya. Kalau secara fisik infrastruktur yang sekarang mau izin, fisiknya ya. loh, Pak. Menurut saya. Jadi ya, silakan Ibu. Ya, monggo. Gimana lanjutkan? Silakan Bu. Ya, kalau rantai pasoknya itu infrastrukturnya secara fisik itu diharuskan, menurut saya enggak juga sih, udah ada teknologi juga. Iya. Sekarang saya boleh tanya dulu ya. Apa sih peranan daripada distribution channel itu, peranannya apa gitu? Jadi mohon izin, peranannya distribution channel apa ya? Memanage distribusi, Pak. Salah satunya itu fungsinya. Secara esensial kayaknya memanage Proses distribusi. distribution channel, pemeranan distribution channel. Secara esensial ya Pak. Jadi dia tuh kan ada di tengah ya, antara apa dengan apa gitu. Ini kan dia berada Dari pada supplier ke konsumen ya. bukan supplier ya, di level apa, produsen ya, di sininya apa? Oh, Ini baru ke customer. Dan ini ranahnya apa nih, ranah pasar ya, ini di pasar. Jadi market. Jadi apa nih peranan DC di sini gitu? Nanti kita akan bahas juga kalau ada waktu, yaitu mungkin besok kali ya, ketika membahas supply chain mengenai strategi rancangan supply chain gitu. Ini kan berarti sebagai apa Bapak dan Ibu? Dia sebagai interface ya Pak ya, Bapak Ibu ya, antara produsen dengan pasar. Butuh DC, tapi ini apa harus begini gitu? Modelnya sudah bermacam-macam, Pak. Ya. Adaptif. Monggo. Monggo silakan Pak. Halo. Ada yang langsung dari produsen ke customer, ada yang perlu DC baru ke customer. Jadi dalam hal ini tidak selalu dibutuhkan, kan begitu ya?
Jadi nggak apa-apa, nggak ada distribution channel, dia bisa langsung, oke? Atau dia juga melalui ini, pasti ada masalahnya. Kenapa harus melalui, ini kan menjadi intermediary namanya ya, intermediary. Sebagai penengah ya Pak ya, antara produsen dengan customer. Tapi tadi pertanyaannya tidak selalu dibutuhkan intermediary, kan begitu? Ya Pak. Nah, kemudian tanya lagi, kapan dibutuhkan intermediary, kapan tidak dibutuhkan intermediary, kan begitu. Intermediary ini ada, pasti ada biayanya. Ya, ada cost-nya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita akan lebih paham mengenai kondisi pasar gitu. Ya, mengenai kondisi pasar. Kemudian dia dengan adanya distribution channel, ini juga memitigasi risiko terkait dengan stock out misalnya. Bisa seperti itu. Karena ini nanti ada mekanisme informasi yang datang dari pasar maupun dari produsen ke pasar melalui distribution channel. Ini namanya inbound information, yang keluar dari produsen ke pasar namanya outbound. Nah, kalau kenapa Dell itu tidak ingin menggunakan distribution channel, saya nggak perlu katanya, saya langsung aja ke pasar, dia bilang begitu. Sementara sejumlah pabrik obat, atau jangankan pabrik obat, ada beberapa industri yang melalui distributor masuk ke pasar. Ya, jadi ini juga sebetulnya merupakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan operation management yang masuk ke ranah supply chain management, ya, atau secara konkretnya itu terwujud dalam profil supply chain system daripada suatu entity bisnis. Ya, kira-kira untungnya apa kalau kita punya distribution channel? Mengatur pola distribusi, Pak, menentukan jumlah di pasar berapa, menentukan harga sangat kuat, Pak, yang di tengah itu, Pak. Ya, jadi dengan kita mendapatkan inbound information, kita bisa menentukan kebijakan harga untuk lebih kompetitif ya di pasar. Yang lain, dengan adanya channel ini, kita akan bisa lebih paham mengenai pasar. Jadi channel ini sebagai perpanjangan tangan organisasi kita sebetulnya, yang dapat menangkap dinamika di pasar, apa kemauan pasar, sehingga kita bisa lebih responsif terhadap apa yang dikehendaki oleh pasar. Ya, ini pemeranan distribution channel, tapi ada biayanya, ya, ada biayanya. Jadi ada cost of distribution channel tuh secara inherent itu melekat, ya. Kita memberikan misalnya diskon khusus, ya, dari harga price list itu kita alokasikan kepada wholesaler maupun retailer di dalam jaringan distribution channel-nya. Baik, kita akan bahas lebih detail mengenai supply chain system ini dengan lebih detail ketika kita belajar mengenai rancangan dan strateginya. Baik, jadi banyak hal yang berhubungan dengan transformasi, baik itu yang tadi dikatakan dengan aspek fisik ya, pergudangan, atau hal-hal yang berhubungan dengan service. Ini juga bagian dari proses yang menjadi pengamatan atau menjadi fokus daripada operation management. Sehingga di dalam operation management itu ada kebijakan-kebijakan gitu ya. Ada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan strategik ya. Jadi kebijakan strategik dan kebijakan taktikal. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah sangat tahu mengenai strategic decision ya, yang sifatnya jangka panjang. Kemudian lingkup kebijakan itu kalau kita gambarkan secara geometris ya, secara geometris pasti itu bisa dilihat dari bentuk
geometrisnya. Nah, ini kebijakan. Nah, kalau strategik ini, kebijakan strategik ya, lingkupnya pasti luas gitu ya. Nah, dia luas banget. Makanya disebut strategic decision. Makin ke bawah, lingkupnya akan makin kecil ya pada piramida organisasi. Jadi contoh daripada strategic decision itu, misalnya kita menentukan apa sih yang menjadi produk unik yang ada pada karakteristik unik pada produk kita, ya, sehingga kita masuk ke pasar. Jadi ini tentunya adalah kebijakan yang sifatnya strategis yang nanti akan diturunkan dalam bentuk bisa strategic marketing ataupun yang berhubungan dengan produk kita. Nah, kemudian kalau kita bicara kebijakan yang teknikal, itu pastinya sifatnya adalah lebih sempit ya, dan efek waktu akibat kebijakan itu akan lebih pendek dibandingkan yang sifatnya strategik. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara operation management, ini mulai berperan sekali adalah ketika adanya perkembangan dari industrialisasi ya, dari abad ke-18 sampai sekarang ya, dari mulai yang namanya early concept dari revolusi industri di Inggris sampai dengan zaman adanya yang namanya ERP. Wah, pasti tahu ya ERP ya, Enterprise Resource Plan ya. Ya, kira-kira yang apa sih manfaat ERP gitu dikaitkan dengan operation management? Mengatur material, Pak. Monggo, Bukan ya, jumlahnya. monggo, mengatur material, bagus. Tapi dari perspektif konsepnya gimana? Monggo, Pak. Kenapa? Mengintegrasikan semua departemen. Bagus, iya. Menghilangkan silo. Betul, iya. Sebetulnya yang paling berisiko itu dalam industri, kalau dikaitkan dengan pasar, apa ya, Bapak dan Ibu sekalian? Ini masih di ranahnya operation management sebetulnya yang harus dikendalikan. Salah meramalkan demand, Pak. Betul, ya. Jadi berhubungan dengan demand, ini terkait dengan namanya variabilitas atau variability. Jadi bagaimana kita memahami variabilitas yang timbul di domain pasar. Ini berpengaruh terhadap apa? Terhadap apa yang harus kita produksi, begitu kan, demand ini gitu. Jadi demand pasti akan ditanggapi dengan adanya supply. Gitu ya. Jadi variabel yang pertama adalah variability. Yang kedua adalah apa? Yang kedua yang berhubungan dengan operation management adalah speed, kecepatan gitu ya. Kecepatan industri di dalam menanggapi reaksi pasar atau apa yang diminta oleh pasar, di speed. Ya. Yang ketiga adalah visibility. Nah, visibility. Jadi kemampuan kita melihat, kalau kita lihat rantai pasok ya, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita gambarkan rantai pasok seperti ini ya. Jadi ini adalah supplier, kelompok supplier. Kemudian supplier ini dia supply ke factory gitu ya, ke factory. Pak, maaf slide-nya kok nggak geser ya, Pak? Oh ya, sebentar. Ini kelihatan tapi ya. Is pause. Oh, oke. Kayaknya ada yang pause. Ya. Sekarang gimana ya? Nggak geser. Sudah, Pak. Sudah ya Pak Hailul ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi gini. Kalau kita melihat jalur supply chain ya, nah ini dia. Kalau ini bisa dilihat. Nah, ini kan saya mencoba menggambarkan
infrastruktur di dalam suatu supply chain